dari Rahma, Askia, Zidni, Mila ya. Jadi sebenarnya ini yang unik nih nanti. Yang membedakan ROM latihan, ROM itu aktif, pasif, atau aktif asisted, itu adalah dari kontraksi ototnya. Ya, bukan dari orangnya. Karena yang mau dilatih siapa? Orangnya atau ototnya? Ototnya, Bu. Ototnya kan? Ya, berarti kita fokusnya, berarti parameter yang kita nilai adalah ototnya. Ya. Jadi, kalau ROM aktif adalah kontraksi ototnya dilakukan secara aktif. Kalau ROM pasif, berarti ototnya itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kontraksi. Buktinya dari mana? Pemeriksaan MMT, manual muscle testing. Udah tahu belum? Udah pernah belajar belum sih pemeriksaan MMT? Belum? Belum, Jadi, Ibu. kekuatan otot itu bisa dinilai dengan pengukuran itu di mana sih ya? Dari assessment juga apa ya kalau nggak salah ya? Oke. Jadi ada namanya pengukuran MMT. Ya, pengukuran MMT itu kepanjangannya manual muscle testing. Jadi kekuatan otot dinilai dengan MMT tadi, pengukuran MMT. Gitu. Jadi ketika otot, jadi ada 5 pengukuran, bukan 5 pengukuran ya, 5 level. Gitu. Itu yang belum dimodify. Ada yang dimodify nanti akan bertambah lagi. Kalau 0 dia nggak ada kontraksi ototnya sama sekali, ototnya nggak bisa bergerak sama sekali. 1 ada pergerakan otot, ototnya bisa berkontraksi tapi nggak ada pergerakan dari lingkup gerak sendinya. Dalam artian ada kedutan. Paham ya? Jadi yang level 1 itu, bukan level 1, grade 1, MMT grade 1, itu dia ada kedutan ototnya, ya katakanlah di bisepsnya ada kedutan tapi nggak bergerak. Fleksi elbow-nya nggak bergerak. Kalau yang grade 2, itu dia ada kontraksi otot tapi nggak bisa melawan gravitasi. Terus gimana? Geser tangannya biasanya. Dia nggak bisa ngangkat. Kalau level 3 gimana? Dia ada kontraksi otot, bisa melawan gravitasi, tapi nggak bisa melawan tahanan. Misal, dia bisa fleksi elbow, tapi kalau misalkan kita tahan, dia nggak mampu. Level 4, bukan level 4, grade 4, itu dia bisa ada kontraksi otot, bisa melawan gravitasi, kemudian bisa melawan tahanan minimal. Kemudian yang paling tinggi adalah grade 5, itu yang normal. Tahanannya bisa melawan tahanan maksimal. Gitu. Perbedaan tahanan minimal dan tahanan maksimal gimana, Bu? Itu ada gerakannya. Posisi ketika kita akan menguji satu gerakan, itu ada gerakannya. Gitu. Nah, pada ROM exercise ini, yang membedakan latihan ROM masing-masing itu adalah dinilai dari kontraksi ototnya. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan latihan ROM exercise, kita cek dulu kekuatan otot dan ROM-nya. Gitu. Apakah dia perlu untuk mendapatkan ROM exercise, ROM active exercise, perlu dapat active assisted. Jadi ada kategorinya masing-masing. Kalau ROM aktif, katakanlah dia, ini kita ngambilnya pada kondisi yang tadi ya, sprain ankle. Dia jatuh. Dia bukan seorang yang memiliki gangguan neurologi sebelumnya. Dia orang yang sehat secara lahir batin, tapi dia kesleo nih. Keserimpet tangga jatuh. Ya. Kemudian kita cek dulu, misalnya dia bisa jalan nggak? Itu kita lagi latihan tes fungsi. Sekaligus untuk cek ROM-nya. Oh, gaya jalannya nih salah nih, nggak seperti orang biasanya. Nanti kalian akan belajar di gait training, di terapi latihan ini juga. Ya, gait training yang benar, pola jalan yang benar seperti apa, kemudian kita bagaimana melakukan gait trainingnya. Oke. Kemudian kalau misalkan ternyata nggak sesuai dengan pola jalan yang benar kan ada parameternya ya, fase stance-nya berapa, fase swing-nya berapa, gitu kan? Apakah ada heel strike-nya, two off-nya ada, atau dia ternyata antalgic gait, nggak ada heel strike-nya karena ada bengkak di sana. Biasanya pasien-pasien sprain ankle itu punya karakteristik jalannya menjadi antalgic gait dengan hilangnya si fase heel strike. Fase stance-nya lebih cepat. Ya, fase swing-nya lebih lambat.
gitu. Dan ada kompensasi biasanya ke sisi yang sehat. Sehingga kita perlu untuk melakukan, oh dia bisa nih melakukan ROM aktif, tapi memang tidak optimal, nggak full ROM, jadi kita lakukan aktif assisted dulu. Nah, pembagian masing-masing latihan ROM aktif, aktif assisted, dan ROM pasif ini punya tujuannya masing-masing. Yang mana untuk menambah lingkup gerak sendi, yang mana untuk mengurangi nyeri, yang mana untuk mempertahankan lingkup gerak sendinya. Nah, itu menjadi penugasan nanti pas setelah makan siang. Next, berikutnya. Boleh lanjut slide-nya? Next slide. Ini siapa yang pegang slide-nya? Oh, oke. Sekarang udah masuk stretching. Oke, nggak apa-apa. Stretching. Stretching itu adalah peregangan, penguluran. Ya. Suatu metode terapi latihan yang dilakukan dengan konsep peregangan, penguluran otot. Kenapa harus diregangkan atau diulur? Ada yang tahu? Kenapa kok otot ini perlu dilakukan peregangan? Atau kenapa latihan ini dilakukan? Silakan, ada yang tahu enggak? Silakan, ada yang tahu? Karena mengalami pemendekan otot, Bu. Pemendekan ototnya karena apa nih? Maksudnya pemendekan ototnya itu gimana? Kok dia bisa dapat pemendekan otot? Ayo, apa? Karena apa? Peregangan. Peregangan itu karena apa, yo? Izin coba menjawab, Bu. Silakan. Ya, kan kalau stretching ini biasanya dilakukan ketika kita mau beraktivitas berat, misalkan kayak mau ada pendakian atau olahraga apapun itu, seperti sepak bola atau bulu tangkis, itu kan biasanya sebelum melakukan itu kan ada stretching, itu untuk menghindari adanya cedera atau kekakuan otot gitu, Bu. Jadi biar saat permainan atau saat kita melakukan kayak pendakian gitu, itu ototnya itu bekerja secara maksimal kayak gitu, Bu, kalau dilihat dari kegiatan sehari-hari gitu. Oke. Apa lagi? Izin, Bu. Ya. Tujuan kita melakukan stretching itu karena kan tadinya otot kita nggak kontraksi nih, misal. Nah, terus biar tujuan stretching ini otot-otot kita tuh fleksibel, misal mau melakukan hal yang berat kayak yang tadi Giska sebut. Nah, biar otot kita nggak terkejut gitu pas melakukan hal tersebut.
biar nggak terkejut dan untuk mengurangi resiko cedera kayak gitu, Bu. Makasih. Oke, kayak gini. Tadi siapa? Raskiaudi Syafa udah kasih ini masukan, Giska juga, sama tadi Askia ya. Jadi stretching atau dalam bahasa Indonesianya penguluran atau peregangan ini adalah suatu konsep metode latihan yang diperuntukkan untuk mengulur otot. Kenapa kok otot perlu diulur? Karena otot mengalami suatu insiden malfungsi nih, ya, spasm katakanlah. Otot dipakai terus-menerus berulang setiap hari. Akhirnya terjadi pemendekan. Nah, ini tadi saya tambahkan dari jawabannya Mbak Raskiaudi Syafa. Gitu. Karena dia berulang digunakan terus-menerus. Ya. Otot itu kan konsepnya elastis ya. Kontraksi, relaksasi gitu. Nah, ketika dilakukan atau digunakan terus-menerus, dia berkontraksi terus dong. Atau kebalikannya, ketika otot itu nggak digunakan sama sekali, maka dia akan relaksasi terus. Gitu. Jadi yang dibutuhkan untuk stretching adalah yang otot yang mengalami kontraksi terus-menerus. Dia perlu diregang untuk bisa mengembalikan ke fungsinya, yaitu elastis. Karena otot itu memang sifatnya elastis, bisa berkontraksi dan bisa relaksasi. Nah, tadi teman-teman yang lain juga mengatakan kalau stretching itu diperlukan untuk persiapan latihan. Betul. Jadi, sebelum melakukan suatu latihan, otot perlu dipersiapkan, dipanasin dulu, supaya dia bisa segera beradaptasi dengan latihan yang akan kita jalankan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menurunkan resiko cedera akibat dari latihan yang akan kita lakukan. Ya, untuk mempersiapkan elastisitas si ototnya. Otot itu seperti per soalnya. Gitu ya. Jadi kita perlu untuk melakukan stretching pada kondisi pemendekan akibat kontraksi terus-menerus atau spasm, atau ketika akan mempersiapkan di awal ya, di awal suatu latihan dan setelah latihan dilakukan. Gitu. Nah, yang membedakan adalah stretching yang seperti apa yang untuk spasme, stretching yang seperti apa yang untuk warming up dan cooling down. Nah, coba next. Ada beberapa stretching di sini yang disampaikan oleh kelompok ini nih. Kelompok pertama ya, saya bilang ya. Karena yang mempresentasikan pertama. Ada static stretching, ada dynamic stretching, ada pre-contraction stretching. Oke, yang kita bahas yang pertama dulu, static stretching. Static stretching ini adalah pemanjangan otot dengan penerapan kekuatan, efek relaksasi, pemanjangan pada otot, mengurangi resiko muscle strain output. Ada yang bisa memperagakan nggak dari teman-teman di dalam satu kelompok ini, kelompok pertama ini, static stretching itu seperti apa sih gerakannya? Boleh dong. Satu-satu deh. Yang static stretching seperti apa? Dynamic stretching seperti apa? Contraction, pre-contraction stretching seperti apa? Monggo. Izin Ibu. Ya, silakan. Ya Ibu, saya Nabila dari kelompok 1. Izin Bu untuk memperagakan static stretching itu yang biasa kita lakukan itu kalau sebelum olahraga itu yang tangannya seperti ini Bu. Katanya. Seperti ini. Itu yang kayak gini Bu. Nah, gimana ini tuh? yang biasa Static kita stretching tuh begitu, berarti ada apanya? Yang membedakan dengan dynamic dan pre-contraction tuh apa? Kalau seperti ini kan lengannya itu terjadi pemanjangan pada otot ya Bu ya, di daerah
atau bicepsnya. Nah, itu masuknya ke static stretching. Seperti itu, Bu. Gimana? Gimana, Mbak? Boleh diulangi lagi? Ya, Ibu. Jadi kalau yang tangannya di seperti ini kan terjadi pemanjangan pada otot yang di lengan yang diluruskan, Bu. Otot bicep ya, Bu, kalau nggak salah. Nah, itu mengalami pemanjangan dan itu masuknya ke static stretching, Bu, seperti itu. Oke, kalau dynamic stretching kayak gimana? Saya terima dulu deh. Izin membantu menjawab, Bu. Kalau menurut saya, kalau static stretching ini biasanya kan dilakukan kayak pemanasan dan itu biasanya dihitung. Misalkan tangan ke samping ini dihitung 8 kali kayak gitu. Terus kalau statik ini juga biasanya hanya begini gerakannya tuh diam gitu, tapi durasinya itu dihitung. Tetapi kalau dinamik itu dia tuh gerakannya berulang kayak squat jump, terus sit up, back up, terus push up kayak gitu, Bu. Dia berulang gitu. Oke, bisa saya terima. Giska udah membantu ngungkapin. Kemudian kalau pre-contraction stretching gimana tuh? Ada 3 jenisnya. Contract relax, hold relax, contract relax agonis. Coba gimana tuh? Gimana yo? Gimana yang contract relax? Ayo, gimana? Kok diam-diam aja? Oke, coba next dulu. Ada apa lagi setelah ini? Oh, indikasi ini bisa dibaca ya. Ada lagi nggak? Prinsip dan pedoman. Oke, nanti ini aja PR. Gini, jadi saya mau, udah stop share dulu. Oke, sekarang giliran saya. Oke, kita bahas untuk yang stretching ya. Karena tadi yang ROM itu kurang lebih sudah paham. Tinggal bagaimana nanti arahnya sesuai dengan pemeriksaan ROM. Jadi nanti ada pemeriksaan ROM dan ada latihan ROM-nya. Ya. Jadi kalau sekarang kita belajar tentang stretching itu kita ranahnya ke dalam 3 komponen. Yang pertama flexibility, hypomobility, dan kontraktur. Flexibility ini adalah tujuan dilakukannya stretching untuk mencapai suatu fleksibilitas otot maupun sendi. Gitu. Dengan catatan tidak ada nyeri ketika melakukan gerakan ROM atau lingkup gerak sendi. Nah, pada kondisi hypomobility ini terjadi akibat adanya penurunan mobilitas. Kayak tadi saya bilang, ketika seseorang itu diam, ya, atau steady di depan layar seharian untuk melakukan pembelajaran maupun pekerjaan di depan laptop, sehingga sendi-sendi yang harusnya bergerak minimal 20 kali sehari pergerakan itu nggak dilakukan. Akhirnya menurunkan mobilitas kan. Apa yang terjadi adanya hypomobility. Kemudian apalagi yang mungkin terjadi terakhir adalah kontraktur. Kontraktur itu pada kondisi anak-anak misalnya yang memang mengalami gangguan neurologi dasar, atau pada orang-orang yang mengalami tirah baring lama, pasien-pasien yang mengalami tirah baring lama atau diopnam secara lama terus tidur aja.
nggak mampu bergerak. Itu biasanya selain ototnya mengalami atrofi, penurunan massa otot, sel ototnya menurun, kemudian sendinya juga mengalami kontraktur karena nggak pernah digerakin. Kaku, bahkan nggak bisa bergerak. Kalau digerakin itu kontraktur itu pasti sakit. Gitu. Nah, ini kita skip dulu. Ini tadi yang udah kalian sampaikan ya. Jadi aspek dari flexibility itu ada dua. Untuk mencapai flexibility itu bisa secara statik, bisa secara dynamic. Jadi kalau misalkan statik, ini kita refernya, merujuknya ke arah pasif. Ya, gerakan-gerakan yang perlu mobilitas atau perlu gerakan ROM, tapi yang sifatnya pasif. Gitu, berkebalikan dengan dinamik. Dinamik itu yang memerlukan aktif mobility atau aktif ROM. Ya, akhirnya yang dicapai pun berbeda. Nah, kalau kalau untuk statik itu yang dicapai adalah sudut. Sudut dari setiap sendi ini bisa dicapai full ROM. Kalau yang dynamic atau active mobility menggunakan active ROM, ini bukan hanya sudut dari ROM-nya, tapi juga kontraksi dari ototnya. Sehingga ada pergerakan yang disadari oleh si pasien atau body segment-nya itu bergerak. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk ROM-nya, statik. Kalau yang dynamic itu melibatkan kontraksi otot secara sadar. Oke, ini ada tipe-tipe kontraktur. Kenapa kita perlu tahu? Karena tadi efek dari seseorang yang hypomobility itu dampaknya bisa sampai ranah kontraktur. Oke, stretching sendiri ini adalah suatu metode tadi udah ya untuk memanjangkan struktur jaringan lunak. Ya, jaringan lunak atau soft tissue ini banyak ya, bukan cuma otot. Memendek secara patologis tujuannya untuk menambah ROM. Oke. Ketika kita belajar tentang stretching, kita harus paham dulu dasarnya, yaitu fisiologi, adaptasi, maupun anatomi otot itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat dari otot, ini ya, otot itu memiliki suatu serabut otot, yang di dalamnya itu tersusun atas myofibril. Di dalam myofibril ini, dia memiliki komponen-komponen lain, penyusun sel otot, ya, atau myofilamen. Myofilamen ini terdiri dari beberapa zona. Ya, satu myofibril ini namanya sarkomer nih, dari hitam ke hitam. Sarkomer ini terdiri dari ada I-band, Hazon, A-band, I-band. Nah, ini tersusun dari aktin dan miosin yang saling berdekatan, kemudian berjauhan, ya, kontraksi, kemudian relaksasi, gitu. Ketika stretching dilakukan, ini terjadi suatu pergerakan penguluran pemanjangan otot secara maksimal. Relaksasi ini dia berada pada kapasitas yang normal atau di dalam batas normal. Ini kontraksi pada aktivitas fungsi sehari-hari, ya, atau maksimum contraction pada kondisi dia yang isometrik tadi untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang terjadi di dalam aktin dan miosin ini adalah maksimum contraction. Oke, beberapa hal yang perlu diperhatikan karena stretching ini tujuannya adalah untuk menambah ROM, maka kondisi-kondisi yang bisa dilakukan untuk stretching, gitu ya, atau yang mengalami pemendekan jaringan yang tadi saya tanya ke Mbak Raskiaudi, itu adalah kondisi imobilisasi lama, tirang miring lama, gerakan yang terbatas akibat dari steady terus di depan layar. Mungkin dia mengalami gangguan neuromuskular atau trauma, ataupun deformitas bawaan kongenital. Oke. Tujuannya ini mengusahakan agar ROM-nya kembali normal ya, meningkatkan ROM tadi kan.
secara definisi. Kalau tujuan detailnya khususnya adalah mencegah kontraktur, meningkatkan fleksibilitas, mencegah cedera otot. Semuanya tadi udah kalian jawab. Oke, kontraindikasinya sama ya. Precaution-nya, beberapa hal yang perlu diwaspadai ketika melakukan stretching. Jangan melakukan tekanan pasif melebihi batas normal lingkup gerak sendi, karena ini bisa menimbulkan cedera pada si pasien. Kemudian, ketika ada fraktur yang baru sembuh, ini harus distabilisasi dulu. Ya, katakanlah tadi cedera sprain ankle, ataupun ya memang fraktur lah, fraktur terbuka yang tulangnya keluar dari kulit, gitu. Itu harus distabilisasi dulu, dibalut, dibidai dulu, baru habis gitu dilakukan stretching secara statik. Kemudian kalau misalkan timbul luka akibat stretching atau force yang kita berikan, maka harus di-stop dulu. Perbaiki dulu cedera yang terjadi akibat dari over force, baru kemudian lakukan stretching setelah inflamasinya menurun. Hati-hati pada kondisi osteoporosis lansia dan imobilisasi lama. Ini harus pelan-pelan. Kenapa? Karena dia memiliki kondisi kontraktur, atrofi, hipomobility. Ya, kondisi fisiologis pada pasien-pasien yang mengalami patologi yang tadi kontraktur, katakanlah dia kontraktur, berarti ruas antar sendinya itu semakin dekat, sehingga ketika kalian melakukan suatu pergerakan pasif rom aja, itu pasti akan menimbulkan nyeri, gitu. Jadi nggak bisa dilakukan stretching. Kalau mau kasih dulu pasif rom. Lihat respon si pasien, apakah nyeri atau enggak. Stretching dilakukan ketika nyeri bisa ditahan oleh pasien. Dan fiksasinya harus benar, supaya tidak menimbulkan cedera. Oke. Di sini saya mengambil metode stretching 3, passive stretching, active inhibition, dan self-stretching. Dilihat dari force-nya. Ya, kalau passive stretching itu menggunakan alat. Oke, dari metodenya berdasarkan force-nya tadi ya, saya bilang dari intensitas dan durasi. Ada manual passive stretching, dibantu. Ada prolong mechanical dengan alat, atau cyclic mechanical passive. Ini oke, tergantung dari. Nah, kalau untuk manual passive stretching, ini nanti kalian yang akan melakukan ketika kita praktek. Ini tenaganya dari luar dan dengan kontrol arah, kecepatan, intensitas, dan jarak pengeluaran pada jaringan lunak yang kontraktur. Oke, ini dimulai dari keterbatasan ROM. Jadi manual passive stretching itu mulainya dari keterbatasan ROM. Ya, jadi katakanlah lingkup gerak sendi pada lutut. Lutut itu berapa sih ROM-nya? Sudah tahu belum? Udah baca-baca belum? Belum. Oke, jadi yang paling gampang apa ya? Katakanlah elbow deh, fleksi elbow. 0 derajat ya. Lurus dia kan 0 derajat. Mulainya 0 derajat. Sampai dia ke 130-an, 130 derajat untuk full ROM. Ya. Nah, ketika elbow nggak bisa full ROM dan keterbatasan di, misalnya keterbatasannya mulai dari 45 derajat, dia nggak bisa, bukan jangan 45 derajat deh, dia nggak bisa fleksi elbow, itu berhenti di 90 derajat, jadi 0 sampai 90 dia bisa. Ya, 90 sampai 130 dia nggak bisa. Ya, jadi kita mulai stretchingnya itu pada kondisi berapa derajatnya kalau gitu? Untuk stretching elbow.
Elbow itu lingkup gerak sendinya 0 sampai 130. Stretching, untuk manual passive stretching, itu dimulai dari keterbatasan ROM. Si elbow tadi terbatas dari 90 derajat. Berarti kita mulai stretching dari derajat yang berapa? 90. Oke, dari derajat yang 90. Ke mana? Ke arah full atau ke arah yang 0? Ke 0. Ke arah yang 0. Alasannya kenapa? Karena kan di sini kita stretching, Bu. Stretching itu penguluran, berarti mesti diulur lagi, bukan tambah di kontraksiin gitu. Oke, betul. Jadi ketika kita mulai stretching, kita, kalau misalkan kalian bingung ya, kita balik lagi ke dasarnya. Yang mau kita stretching itu otot yang mana? Bicep atau tricep? Ya. Ketika kita akan mengulur otot yang bicep, misalnya bukan bicep ya, kita dapat pasien keterbatasan elbow 90 derajat nggak bisa full ROM. Ya, dia nggak bisa begini nih, nggak bisa nekuk elbow-nya nih. Ya, nggak bisa nekuk elbow-nya. Berarti yang perlu di stretching itu adalah apa nih? Otot apa yang perlu di stretching kalau misalkan dia nggak bisa fleksi elbow? Bicep. Bicep brachiii kan? Oke, maka yang perlu kita stretching itu bicep brachiinya. Ke arah mana? Ke arah pemanjangan otot. Dengan harapan dia bicepnya itu bisa full ROM setelah kita bantu panjangin ototnya. Gitu. Hitungan paling sedikit 6 detik, pengulangan 3 kali dari satu sesi. Di sini udah paham apa belum? Sampai sini ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Ini pada hamstring ya. Oke, nanti ini bisa dibaca. Oke, di sini ada tambahan bahwa peregangan yang baik itu peregangan yang baik digunakan untuk stretching adalah kalistenik, sedangkan peregangan balistik merupakan peregangan dengan intensitas tinggi dengan durasi yang sangat pendek, yang dengan mudah memanjangkan muscle spindle dan memfasilitasi refleks peregangan, tetapi kelemahannya memudahkan mikrotrauma. Ada yang tahu kalistenik sama balistik itu gimana? Apa itu peregangan balistik? Apa itu peregangan kalistenik? Ada yang tahu nggak? Balistik itu cepat. Gerakannya berulang-ulang cepat. Gitu ya. Kalau yang kalistenik, saya kurang paham deh. Apakah kalistenik ini bisa dikatakan static stretching, kemudian balistik bisa dikatakan dynamic stretching? Ini masih belum saya cari tahu. Gitu. Jadi coba kita, ini nanti protokolnya, SOP-nya. Kemudian, tadi udah manual. Kemudian prolong mechanical passive stretching menggunakan alat. Yang kedua, tadi kan udah pasif ya, passive stretching, sekarang kita masuk ke active inhibition. Nah, active inhibition, kalau di dalam PowerPoint kalian tadi apa? Apa namanya, Mbak? Contraction stretching, Bu. Oh, pre-contraction stretching, kalau kalian bilang. Pre-contraction stretching. Ya, active inhibition ini ada 3. Ya, hold relax with agonist contraction. Yang ketiga adalah agonist contraction. Apa itu hold relax? Hold relax itu intinya, teorinya ya. Jadi otot yang tegang, posisikan otot yang tegang mengulur dengan nyaman. Kemudian pasien diminta melakukan kontraksi isometrik pada otot yang tegang selama 5-10 detik dan nggak boleh ada nyeri. Kemudian pasien diminta untuk relax. Jadi intinya gini, katakanlah yang paling mudah kita masih di elbow ya. Nah, elbow ini
kita akan mengulur bicep brachii. Untuk mengulur bicep brachii, ya, kita mulai dari keterbatasan lingkup gerak sendinya. Dia nggak bisa 90 sampai full ROM. Maka kita mulai gerakannya itu perlahan dari dia full ROM, dari 0 derajat. Dari 0 derajat itu kita secara aktif dulu ROM. Sampai sebatas mana sih dia full ROM-nya ini untuk si fleksi elbow gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu, oh ternyata dia nggak bisa sampai full ROM, cuma bisa sampai 110 misalnya. Ya, setelah 110 itu ada hambatan, kemudian ada nyeri di elbow-nya misalnya. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi kita melakukan isometrik. Kalau kata Zai tadi, isometrik itu adalah suatu gerakan yang ditujukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan menambah ROM. Ditambahin ya, dan menambah ROM yang dilakukan tanpa adanya pergerakan lingkup gerak sendi. Jadi nggak ada perubahan gerak sendi ya, tapi ada peningkatan kekuatan otot. Jadi adanya tahanan yang stabil. Jadi ketika hot relax itu jadi ditahan. Gerakannya ke arah fleksi elbow misalnya, kita mau gerakin ke fleksi elbow. Jadi mulai dari 0 ke fleksi elbow ini. Pasiennya terus melakukan fleksi elbow, jadi selama pergerakan ini kita tahan dulu. Hitung dari 0 sampai 5. 2001, 2002, 2003, 2005. Relax. Kita tambahin lagi gerakannya. Paham ya? Lagi 2001 sampai 2005 gitu kan. Relax lagi, tahan. Lepas, relax lagi, baru tambahin lagi gerakannya ke arah fleksi elbow. Gitu terus. Itu diulangi, tapi dengan catatan gerakan hold relax ini nggak boleh dilakukan ketika ada nyeri. Ketika ada nyeri kita stop. Berarti kemampuan pasien cuma sampai situ. Gitu. Jadi isometrik saya ulangi lagi ya, gerakannya itu jadi ketika si akan melakukan kontraksi otot bicep brachii, jadi kita mulai dari 0, gini, terapis memberikan tahanan ke arah ekstensi, si pasien memberikan dorongan ke arah fleksi, kemudian kita tahan 5-10 detik. Kalau udah lepas tahanannya, relax, kemudian terapis menambah gerakan pelan-pelan ke arah fleksi elbow. Gitu ya. Ini ya catatannya. Jadi nggak boleh ada nyeri sama tahanannya submaksimal. Submaksimal di sini berarti kita nggak adu kuat nih sama si pasien. Bukan adu kuat dorong-dorongan sampai pasiennya oleng, enggak. Jadi nggak boleh sampai pasiennya oleng, nggak boleh. Kemudian pasien ketika kita akan melakukan hold relax itu terfiksasi sempurna sehingga dia nyaman melakukan latihan tersebut. Misalnya duduk. Kalau misalkan kita mau melatih pasien fleksi elbow, hold relax pada fleksi elbow. Pasiennya duduk, bahunya terfiksasi sehingga nggak ada kompensasi nih ke arah shoulder. Shoulder-nya jadi ikut-ikutan kedorong, gitu kan. Padahal yang mau kita sasar, target kita adalah si bicep brachii. Tapi bahunya ikutan ke belakang. Nah, itu salah. Gitu. Jadi harus terfiksasi sendi-sendi di area yang akan kita lakukan stretching menggunakan metode hot relax. Paham ya? Konsepnya dulu di situ. Oke, ini nanti bisa dipraktekkan. Oke, nah kalau untuk hold relax with agonist contraction, intinya sama dengan hold relax. Nah, tapi di kondisi ini, pasien diminta melakukan kontraksi konsentrik, otot agonis, lawan dari otot yang tegang, antagonis, ya. Otot agonis, lawan dari otot yang tegang untuk menambah LBS-nya. Jadi kalau misalkan kita mau masih yang elbow ya, karena yang gampang dicontohin yang elbow nih.
Kalau kaki agak susah. Nanti saya angkat-angkat. Flexi elbow katakanlah, masih flexi elbow. Flexi elbow kita masih mau menambah ROM flexi elbow-nya. Nah, otot agonisnya itu yang mana? Otot agonis dari flexi elbow. Tricep, Bu. Siapa? Apa? Tricep. Tricep brachii ya. Oke, tricep brachii. Berarti ada yang kebayang nggak gerakannya seperti apa? Kalau hot relax dia ke arah depan, kalau yang ini ke arah belakang, yang tadi yang kayak Zaid bilang. Ya, stretching itu berarti ke arah belakang, stretching yang hot relax with agonist contraction yang tadi Zaid kasih tahu ke kita semua. Gitu. Ya, walaupun ini sebenarnya tetap si bicep brachii yang akan kita sasar. Paham ya? Kalau yang hot relax itu ke depan dengan harapan bertambah, kalau agonis itu kita bisa ke belakang, ya. Sama tadi konsepnya seperti yang Zaid katakan, kalau kita mau mengulur, ya, kita memanjangin otot bicep nih, berarti kita dorong ke depan dengan harapan ada kontribusi dari agonis muscle-nya, yaitu si tricep, untuk bantu proses pemanjangan otot bicep brachii-nya. Gitu. Itunya sama. Dari yang keterbatasannya di mana? 90 derajat sampai full ROM nggak bisa. Oke, kita mulai dari 90 derajat. Ya. Jadi pasien gimana? Dorong. Dorongnya kemana kalau kayak gini? Ke depan, ke sini, atau ke belakang? Ke depan apa ke belakang? Kalau metode hot relax with agonist contraction. Nih, baca poin yang B. Pasien melakukan kontraksi isometrik. Kemudian pasien diminta melakukan kontraksi konsentrik otot agonis. Jadi kontraksi isometriknya ke arah mana nih? Ke arah fleksi elbow atau ke arah ekstensi elbow? Untuk kontraksi isometriknya. Untuk isometriknya ke arah fleksi. Ke arah fleksi. Arah fleksi. Oke. Jadi kita melakukan kontraksi otot ke arah fleksi, tapi dilakukan kontraksinya ke arah agonis. Iya, betul. Isometriknya tetap ke arah fleksi. Tapi setelah dilakukan isometrik, kita melakukan kontraksi konsentriknya ke arah otot agonisnya. Paham ya? Oke. Oke, ini baru habis gitu self stretching. Tadi ada 3 ya. Pasif, active inhibition, yang terakhir adalah self stretching. Nah, self stretching ini dilakukan sendiri oleh si pasien. Tujuannya sama untuk menambah ROM. Tapi dengan kondisi pasien bisa melakukan sendiri yang pertama dan dia paham batasan nyerinya. Itu. Ini bisa menjadi home program. Tadi yang kayak digambarkan sama Nabila ya. Kalau stretching sendiri begini. Nah, itu adalah self stretching. Ya. Pada setiap gerakan warming up atau cooling down dari suatu rangkaian gerakan senam. Ini ada macam-macam. Kayaknya udah deh. Selebihnya ini gambar dan prosedur. Oke.
Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Paham nggak sama apa tadi konsep stretching-nya? Ya, jadi nanti coba, jadi setelah ini gunakan forum Zoom meeting ini. Ini kalian bisa bagi breakout room masing-masing atau enggak? Dibagi sama kalian, oh ada semester 6 juga ya. Hostnya siapa? Izin menjawab saya, Bu, yang megang hostnya, Bu. Oh gitu, jadi gini, coba nanti dibikin breakout room sesuai dengan jumlah kelompok. Ya, jumlah kelompoknya di sini ada berapa? Dibagi breakout room, kalian diskusi di breakout room masing-masing. Apa yang harus didiskusikan? Yang pertama adalah bikin tutorial singkat bagaimana melakukan stretching. Ya, jadi baginya per regio. Misal, ada berapa kelompok di sini? 2. Kalau ada 16 dikurang 3, 13 ya? 13 kelompok kalau bukan? Berapa nih, si Pen? 13, Bu. 13 kan ya? Ada 13 kelompok. Nah, per regio, mulai dari atas. Kepala, bahu ada banyak ya. Siku dan pergelangan tangan, itu 3 ya. Kepala, bahu, siku, pergelangan tangan. Vertebrae, 4 ya. Kemudian hip dan pelvic, 5. Lutut, 6. Ankle dan foot, 7. Berarti ada 6 lagi ya, yang belum ya? Ankle dan foot. Nah, kelompok yang 6 sisanya itu acak. Ngerandom dari atas saja lagi. Jadi nanti ada satu, yang vertebrae cuma 1 kelompok aja deh. Ya. Jadi ada 2 kelompok yang akan membuat tutorial melakukan stretching dengan metode tadi yang sudah kita bahas. Jadi misalnya di kepala. Kepala itu gerakannya ada apa? Fleksi, ekstensi, lateral, sama rotasi. Nah, coba stretching pada area kepala itu gimana? Menggunakan metode static stretching, menggunakan metode dynamic stretching, dan menggunakan salah satu metode dari pre-contraction stretching ya. Betul ya? Tadi yang kalian tulis. Nah, itu kan ada hold relax, ada hold relax with agonist. Itu pilih salah satu. Ya, jadi ada 3 tutorial. Menggunakan static stretching, dynamic stretching, sama enggak, benar-benar. Static stretching, dynamic, sama sama satu lagi yang active inhibition lah katakanlah ya. Tadi saya pakainya active inhibition bahasanya. Nah, boleh menggunakan metode self stretching semuanya. Atau misalnya ada orang di rumah minta tolong jadi ini model untuk stretching. Bikin footage aja, nggak usah lama-lama. 1 menit aja setiap gerakan. Ya. Yang perlu dilakukan selain itu, jadi kalau di dalam satu kelompok itu ada berapa orang maksimal? 4 atau 5? 4. Oke, ada 4 orang. Masing-masing orang bertugas untuk bikin, ya. Nanti yang didiskusikan apa? Yang satu orang lagi nge-leading, SOP-nya gimana sih? Ya, gitu. Jadi yang 3 orang melakukan rekaman, ya, nggak usah lama-lama karena stretching itu kan hitungannya detik, 10 detik udah selesai, gitu ya, 10 detik udah selesai, 1 sesi aja. Yang satu orang lagi bikin SOP, misalnya pasien tidur terlentang, kemudian terapis ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kemudian tangan terapis yang sebelah kanan pegang apanya pasien, yang sebelah kiri pegang mana, gitu. Kemudian gerakan ke arah mana, itu yang perlu didiskusikan sama ditulis sama satu orang ini yang menanggung jawab tentang SOP. Oke, ditulisnya di PPT aja.
Ya, diketik di PPT, kemudian videonya di-insert di dalam situ. Yang makanya tadi saya bilang nggak usah lama-lama, 1 menit aja tuh udah lama banget gitu. 10 detik stretching hamstring deh gitu kan. Yang anak-anak cowok yang futsal yang sering main basket gitu kan juga paham tuh stretching hamstring gimana tuh. Udah gitu selesai, udah gitu aja. Mau dilakukan step stretching silakan, mau dilakukan menggunakan passive stretching kalau ada orang rumah silakan. Gitu ya. Jadi nanti dari jam 1 nanti setelah istirahat ini sampai nanti maksimal jam berapa sih? Jam 5 lah ya, jangan sampai setengah 6. Jam 5 kalian diskusi ini. Gitu. Nanti kalau sudah PowerPoint-nya biasa dimasukkan ke dalam Google Drive kelas, link-nya dikirim ke saya. Gitu. Jadi untuk yang setelah makan siang penugasan mandiri untuk menyelesaikan yang tadi. Ya. Gitu. Ada perkuliahan lagi nggak habis ini? Udah kan nggak ada? Tunggu sebentar deh. Oke, nanti yang dari saya akan saya kirim lewat sini, lewat ini aja deh. Itu jadi panduan ya. Jadi panduan buat kalian buat menyusun SOP-nya seperti apa sih? Tapi nanti disusun dengan bahasa kalian ya. Bukan berarti tinggal copy paste. Ya, bukan berarti di copy paste ya. Jadi itu sebagai bahan rujukan kalian, cara kalian menyusun SOP itu gimana sih? Bentar, saya kirim. Materi stretching. Udah ya, udah saya kirim di room chat di Zoom. Jadi itu nanti bisa dibaca. Kemudian yang dari kelompok, materi kelompok itu juga tolong di-share di room chat biar teman-teman dari kelompok lain juga bisa baca, biar bisa tahu apa yang harus dikerjakan nanti. Gitu ya. Oke. Silahkan istirahat dulu, kemudian nanti menyesuaikan masuk. Nanti kalau misalkan saya udah selesai rapat sebelum kalian selesai materi, nanti saya coba gabung lagi untuk masuk ke breakout room. Oke. Ya udah kalau gitu istirahat dulu, sholat, makan, bebas mau mulai jam berapa, jangan terlalu sore karena ada tugas yang harus diselesaikan, gitu ya. Bebas bertanggung jawab lah intinya. Ya, jangan nanti mulainya juga baru jam 3, nggak gitu juga, ya. Jadi nanti mau 1:30, nggak harus jam 1 maksud saya. Kalau misalkan kalian mau disepakati aja satu kelas. Nanti Aryan, saya minta tolong bikin breakout room ya buat teman-teman. Iya, Ibu. Oke, ya udah kalau gitu saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu.